Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengakui bahwa penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi merepotkan dirinya. Ia bahkan menyebut setiap tahun terkena dampak akibat kebijakan tersebut. Namun, Nadiem mengakui bahwa kebijakan tersebut harus dilanjutkan karena penting. Ia juga berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan PPDB zonasi meski dirinya harus kerepotan. Pasalnya, ia mengatakan, ada banyak anak yang sudah belajar dan melakukan les bertahun-tahun untuk masuk ke sekolah tertentu. Menurutnya, anak-anak tersebut dan orang tuanya pasti akan kecewa. Selain itu, ada pula anak-anak yang tidak mampu membayar sekolah swasta karena tidak bisa masuk sekolah negeri. Diberitakan sebelumnya, diduga ditemukan banyak kecurangan dalam pelaksanaan PPDB 2023 dengan jalur zonasi. Fakta di lapangan, ditemukan orang tua yang melakukan kecurangan dengan migrasi atau menitipkan nama anaknya ke kartu keluarga, KK, warga di sekitar sekolah yang dituju. Tujuannya agar anaknya dapat masuk di sekolah favorit meski jarak yang ditempuh dari rumahnya jauh. Salah satu contoh kecurangan jalur zonasi terjadi di Kota Bogor, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wali Kota Bima Arya Sugiarto dengan menelusurinya secara langsung. Selain di Bogor, kecurangan migrasi KK untuk mengincar sekolah favorit juga terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY menemukan, masih ada siswa yang tiba-tiba berdomisili dekat dengan sekolah. Budi mengatakan, pihaknya juga menemukan calon siswa yang menumpang KK orang lain. Di dalam KK, anak tersebut masuk dalam klasifikasi keluarga lainnya. Menanggapi masalah PPDB zonasi tersebut, Presiden Joko Widodo meminta segera diselesaikan di lapangan. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menegaskan pentingnya mengutamakan kepentingan anak-anak Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan di sekolah. Menurutnya, pemerintah baik pusat maupun daerah harus memastikan anak-anak mendapatkan kesempatan tersebut.